Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdillah Al-Hasani bersama rekan saya. Nasma Beradisti. Di kesempatan kali ini kita akan membahas podcast yang sangat menarik sekali nih berdasarkan pandangan Islam, yaitu mengenai isu tentang mapan dulu sebelum nikah. Nah, di kesempatan kali ini kita ada kedatangan teman-teman kita nih. Boleh dong kenalin dulu dari sini. Perkenalkan nama saya Manuel Jalika. Perkenalkan, nama saya Rafa Fauzi Rizal. Perkenalkan, saya di Matangoleh Kabupaten. Oke, sehat-sehat semua ya kabarnya. Gimana nih kabarnya? Ya, Sehat ya. Oke. Jadi di kesempatan kali ini kan kita seperti yang udah di opening tadi ya, kita mau ngebahas tentang mapan dulu, baru nikah kemudian. Nah, menurut Manaira sendiri, mapan itu, definisi dari mapan itu apa? Mapan itu kan siap ya, maksudnya siap itu banyak hal, misalnya siap dari mental, terus finansial, siap lah Ya, jadi mapan tuh siap ya. Kalau menurut Oke. kakak gimana? Saya sih itu harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Oke, oh ya, boleh juga. Coba. Nah, kalau untuk saya pribadi agak mirip dengan Panaira ya. Yang pasti mental harus siap, finansial juga harus ada karena kita harus support keluarga-keluarga kita nanti dan istri-istri kita nanti. Nah, tapi selain itu saya juga mau menambahkan pengalaman. Nah, mungkin memang jelas ya orang yang belum menikah pasti belum punya pengalaman menikah. Tapi saya pengen tambahkan bahwa sebenarnya zaman-zaman sekarang itu tuh banyak sih cara-cara calon penikah itu tuh bisa mengetahui hal-hal yang harus dipikirkan dalam memiliki suatu keluarga. Jadi pas sudah mulai menikah sudah tahu gitu goal yang harus diikuti apa aja, pengalaman yang harus diwaspadai apa aja gitu. Namanya nikah kan bukan main-main ya, namanya juga dari sendiri nih jadi dua, apalagi yang tadinya kita biasa sendiri terus nanti mau ngapa-ngapain jadi berdua, itu kan pasti harus disiapin ya secara mental, finansial juga. Betul sekali. Nah, dari penjelasan dari kalian nih, makan itu kayak gimana? Nah, menurut kalian kira-kira kenapa sih orang kalau sebelum nikah itu harus mapan dulu nih? Enggak yang cuman nikah dulu baru nanti mapan gitu. Dari Manaira sendiri ya. kalau dari saya, kalau misalnya kan itu kayak punya kehidupan baru kan ya. Jadi mapan kan ya ini harus mapan dulu, karena kalau mapan kita jadi kayak belum siap. Mapan kan tadi ada banyak hal kan, dari mental terus finansial. Kalau misalkan dari mentalnya belum siap ya nggak bisa dong, maksudnya buat menikah juga harus punya mental buat menjalani kehidupan berdua gitu. Terus juga dari finansial, kalau buat menikah itu juga kita juga harus mengeluarkan duit, jadi kita harus ngumpulin uang dulu dari sebelum nikah. Jadi ya penting sih. Berarti mulai dari kemauan dulu ya, niat. Kalau udah niat pasti udah disiapin dong ke depannya mau gimana. Kalau yang berdasarkan kakak nih gimana? Saya itu mengejar kemapanan sebelum nikah itu bukan bentuk sifat materialistik, melainkan realitas tanggung jawab demi menjaga keberlangsungan hidup rumah tangga. Itu emang realita banget ya, kalau kita nikah tuh nggak ujuk-ujuk nikah, pasti banyak dong persiapannya. Ya, kita harus Itu emang realitanya seperti itu ya. Kalau dari Alden sendiri, Saya pikir tuh mapan itu sangat penting karena pikir deh resiko misalnya seorang calon penikah itu gak mapan banyak loh, serem-serem loh. Jadi bisa jadi dia amit-amit ya KDRT atau mungkin cerai awal menikah. Nah itu kan pastinya ya disebabkan karena keduanya atau mungkin salah satu itu tidak siap untuk menikah gitu. Hal-hal ini tuh benar-benar besar konsekuensinya, terutama misalnya yang menikah ini ingin memiliki anak gitu. Jadi misalnya orang ingin memiliki anak, memiliki tanggung jawab yang besar ya, memiliki tanggung jawab untuk membimbing suatu jiwa di dunia ini diberikan oleh Allah, ya pasti butuh lah, maupun
mapannya setengah atau seperempat pasti harus disiapkan semampu-mampunya menurut saya. Apalagi nikah itu kan sekali ya seumur hidup, jadi benar-benar harus dipikirin banget nih secara matang. Betul sekali. Tapi gimana ya? Tapi di dalam Islam itu bahkan nikah itu sebenarnya juga dianjurkan loh. Dan juga bahkan nikah itu sebenarnya adalah ibadah. Nah di sini juga ada di dalil ada hadis nih, Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu, maka menikahlah, karena menikah lebih menunjukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah dari sini, hadis ini kita tahu kan, kalau misalnya kemampuan kita, finansial kita, sebenarnya itu menjadi salah satu syarat kita untuk menikah gitu. Tapi sebenarnya nggak harus kaya raya dulu sih sebenarnya kan, asalkan kita mampu secara finansial, itu harus sudah siap gitu ya. Nah benar, bahkan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah, ayat ini juga menunjukkan nih bahwa kemiskinan itu bukan alasan utama untuk menunda pernikahan jika seseorang sudah siap secara agama dan tanggung jawab. Jadi ya benar sih yang tadi kita udah omongin ya, nikah tuh bukan kita nyari kekayaannya juga sih, lebih ke mental. Yang penting pekerjaan tuh udah stabil, tempat untuk tinggal juga sudah ada gitu. Jadi kita harus mampu lah untuk menopang keluarga yang kita bentuk di pernikahan itu. Ya. Kita harus mempersiapkannya dari awal. Betul. Kan juga nggak buru-buru dong, udah ngejar-ngejar umur dong, bukan Iya, perlombaan ya. betul banget. Tapi kalau bisa jangan santai-santai juga ya, jangan Iya. tiba-tiba. Ya, harus disiapin ya Iya. dari jauh-jauh. Karena nikah itu nggak cuma sekedar nikah doang, tapi banyak banget hal itu sih. Nah kita kan udah ngomongin nih dari pandangan Islam sendiri udah tahu ya masing-masing. Nah dari kalian nih di umur kita yang udah segini nih pasti punya dong goals ke depannya. Habis lulus kuliah nih mau gimana? Setelah kerja apakah mau lanjut nikah dulu apa gimana nih? Iya, mau lanjut ke Dari Manaira nih Kalau gimana? lulus kuliah pokoknya kerja dulu ya, maksudnya kita juga sebagai perempuan itu nggak harus kayak apa ya, tergantung sama laki. Iya bener banget. Kayak laki-laki itu pokoknya harus kerja, ya perempuan juga harus punya penghasilan dulu Benar. dong gitu. Jadi harus selesaiin dulu pendidikan, baru kalau misalkan emang udah siap, sama-sama siap, baru bisa jalan. Balik lagi ya, kalau nikah kan bukan sendiri ya, jadi dua nih, tanggung jawab jadi dua, pasti butuh dong kerjasama nih dalam Iya. pernikahan tersebut, bukan menopang ke laki aja, perempuan juga dong. Kalau dari Raka gimana nih? Iya, kira-kira Goals ke depannya gimana? Apakah mau langsung nikah kah, atau sebenarnya kita boleh harus kerja jarak pendidikan dulu, atau mau gimana dulu nih kira-kira? Mencari pekerjaan yang bagus dulu, mendapatkan Penghasilan yang penghasilan stabil yang ya. stabil lah. Iya, kalau menurut Alvin kira-kira mau goalsnya depannya? Nah mungkin agak sama ya dengan yang lain. Jadi prioritaskan stabilan finansial dulu, karena memang saya sebagai lelaki role itu untuk menafkahi keluarga saya. Tapi ada satu lagi hal yang saya ingin tunjuk. Nah jadi hal itu tuh kestabilan mental dan pengalaman. Nah mungkin ada waktunya di mana saya memiliki uang yang banyak, memiliki kerjaan yang stabil, dan memiliki pendidikan yang sudah tinggi derajatnya. Tapi ada hal yang saya ingin sempurnakan lagi, dan yaitu kepribadian saya. Saya sejujurnya memang memiliki banyak ketidaksempurnaan ya. Saya mungkin gampang temper, gampang marah, atau mungkin saya agak ceroboh, mungkin saya agak kurang peduli dengan orang yang di sekitar saya. Nah, jadi solusi saya untuk hal itu mungkin saya akan mengikuti training atau terapi, dan selain itu saya juga akan mempersiapkan seperti cara mengurus anak sebagai bapak-bapak, karena jelas kan ya di dunia ini agak beda seperti zaman-zaman sebelumnya.
di mana peran atau role suami dan istri itu bisa menjadi-ganti. Bisa jadi istri sedang sibuk, saya harus mengambil alih sebagai ayah. Nah, itu hal-hal yang saya ingin persiapan, yaitu pengalaman sebagai ayah, tapi selain dari sisi penafkahan juga dalam sisi pengurusan anak. Betul juga. Parenting ya, apalagi di zaman sekarang nih udah banyak dong info-info dari kayak gimana sih parenting yang baik, terus juga gimana nih jadi calon suami, calon istri yang baik. Udah banyak kayak informasi-informasi tersebut jadi bisa kita akses nih secara gampang, secara mudah. Betul sekali. Jadi dari pembahasan ini ternyata banyak sekali indikator yang harus kita persiapkan dulu ya sebelum menikah itu, yaitu kayak kita itu harus siap juga secara agama tentunya, terus juga harus siap secara mental, finansial, ekonomi, dan juga tentunya harus siap secara tanggung jawab kita untuk menopang keluarga yang bakal kita bangun. Tapi dimulai dari diri sendiri dulu ya. Betul sekali. Nah, teman-teman, sebelum kita nutup podcast singkat ini, ada nggak sih kesimpulannya dari yang kita bahas dari Kesimpulannya ya kalau misalkan emang udah ada niat untuk nikah juga berarti harus udah siap dari diri sendiri dulu, terus juga dari ekonominya udah stabil, terus udah siap lah buat menikah gitu. tadi ya teman-teman? Tapi ini pembahasan menarik banget ya buat dibahas. Betul sekali. Iya, apalagi kan kita juga udah bukan kanak-kanak lagi ya. Betul. Jadi pembahasan kayak gini udah mulai kita bahas nih. Betul sekali. Nah, sebelumnya juga terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah datang hadir di sini memberikan pendapat kalian mengenai mapan hidup sebelum menikah. Seru banget nih bisa brainstorming sama kalian. Sekali. Mungkin kayaknya kita tutup sampai sini aja Iya. kali ya pembahasan kita mengenai mapan sebelum nikah. Semoga Bermanfaat ya. bermanfaat juga untuk kita semua dan juga para penonton Iya. yang menonton ini. Terima kasih audiens Terima kasih. yang sudah mendengarkan nih dari awal sampai akhir. Betul sekali. Kalau gitu kita tutup dulu ya. Ya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.